Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rehten Studeren. Seberapa akurat ya alat uji kebohongan itu? Terus, gimana ya cara kerjanya? Pernah nggak sih pengadilan Indonesia menggunakan alat uji kebohongan ini untuk mendeteksi apakah tersangka atau terdakwa berbohong? Atau bisakah tersangka atau terdakwa mengelabui alat uji ini? Kali ini kita akan membahas tentang lie detector. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita semua. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lie detector. Dari penggalan katanya saja, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lie itu bohong, detektor itu alat pengujian. Jadi, lie detector adalah alat uji kebohongan. Mungkin kalian sudah tahu atau masih bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Cara kerja alat ini dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, hingga tekanan otot. Kemudian cara kedua, dengan mengukur tingkat stres atau getaran dalam suara seseorang. Jika, contohnya nih, ada orang yang sedang diperiksa dalam persidangan atau dalam penyelidikan, dan orang itu mengatakan sesuatu hal yang benar, maka denyut nadinya dan detak jantungnya akan normal. Kebalikannya, jika orang yang diperiksa mengatakan sesuatu hal yang tidak benar, maka otomatis detak jantungnya maupun denyut nadinya akan terjadi suatu perubahan. Namun, cara kerja tersebut apakah diakui atau diterima dalam persidangan di Indonesia? Beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan alat uji ini. Kita berbicara mengenai orang yang tidak setuju dengan hal ini. Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Yusti Probowati Rahayu, mengatakan bahwa hasil lie detector itu bisa dimanipulasi loh, dengan cara membuat kondisi tegang terhadap orang yang akan diperiksa itu. Maksudnya? Jadi gini, ada satu pendapat lagi. Kriminolog dari Universitas Indonesia yang bernama Andrianus Meliala menyatakan ada beberapa kendala terhadap akurasi dari alat uji ini. Pertama, jika seseorang yang diperiksa dalam kondisi nervous, khawatir, ketakutan, lelah, bahkan sakit, maka alat uji kebohongan tersebut kurang akurasinya. Karena bisa saja ia menyampaikan pendapat karena tekanan tadi. Kedua, alat uji ini juga tidak terlalu akurat disebabkan karena bisa saja orang yang diperiksa ini tidak amat terlatih mengatur tingkat ketenangan emosinya, bagaimana denyut nadinya ketika ditanyakan suatu hal, bisa saja ia telah berlatih hal-hal seperti itu. Atau memang ia juga memiliki emosi yang stabil dalam kesehariannya. Sehingga ia tidak perlu terjebak dalam suatu pertanyaan atau ia tidak perlu khawatir ketika menjawab suatu pertanyaan yang benar, namun ia mampu untuk berbohong. Bagaimana kedudukan alat uji kebohongan ini dalam persidangan menurut hukum pidana Indonesia dan menurut hukum acara pidana Indonesia? Kita ketahui sendiri bahwa alat bukti dalam persidangan pidana diatur dalam pasal ini sudah menjelaskan bahwa alat bukti itu terdiri dari ada beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa alat uji kebohongan ini termasuk dari petunjuk. Dan ada pula beberapa ahli yang tidak menyetujui bahwa alat bukti ini dapat dimasukkan ke petunjuk. Dan sejauh ini, ketika saya mencari atau meriset, mungkin pengetahuan saya mengenai penggunaan lie detector ini kurang saya ketahui. Jika teman-teman mengetahui ada persidangan atau penyelidikan yang menggunakan lie detector ini, silakan menggunakan kolom komentar untuk menyampaikan pendapatnya. Sejauh ini ketika saya melakukan riset, saya belum menemukan ada persidangan atau penyelidikan yang menggunakan lie detector. Biasanya penyelidikan atau pemeriksaan terhadap tersangka menggunakan jasa dari psikolog forensik yang memang ahli dalam bidang tersebut, sehingga mengetahui bagaimana kepribadian, emosi, pola, dan motivasi dari tersangka tersebut. Ada satu contoh dalam suatu kasus, di mana kasus ini sangat populer pada tahun 2016, yakni kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso yang diputus oleh pengadilan karena ia menaruh racun cyanida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin, sehingga si Wayan Mirna Salihin ini telah meninggal dunia. Dalam kasus ini, Jessica Kumala Wongso tidak menggunakan lie detector karena menurut Dr. Natalia Widiasi
bahwa si Jessica ini memiliki kestabilan emosi yang memang digunakannya dalam sehari-hari. Ada beberapa hal yang memang emosinya muncul ketika ia kaget terhadap sesuatu, seperti ketika ia melakukan pemeriksaan terhadap Jessica dengan memberikan soal aritmatika. Jessica menunjukkan sedikit emosinya. Namun selebihnya dalam hal persidangan, ahli ini menyatakan kestabilan Jessica Kumala Wongso sangat stabil. Maka, alat uji kebohongan ini tentu tidak dapat berpengaruh terhadap apakah benar dan apakah salah ucapan dari Jessica ketika di persidangan. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari lie detector. Dikhawatirkan bahwa lie detector ini tidak bisa memberikan pernyataan yang pasti atau justru membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan membuat orang yang memang bersalah menjadi tidak bersalah. Kalau kamu, setujukah kalau alat uji kebohongan ini masuk dalam bukti petunjuk? Silakan tulis di kolom komentar ya pendapat kamu. Dalam video selanjutnya kita akan membahas mengenai bisa nggak ya kalau terdakwa itu bungkam 100% bungkam di dalam persidangan. Apakah bisa? Apakah hukum memang mengaturnya? Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.